والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال المصنف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى غفر الله له ولوالديه آمين. فالفقه فيه عصمة من الفتن، والفقه هو الفهم. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم، فيكون هو والعامي سواء، بل ربما يكون العامي أحسن منه لأنه يتوقف ويعرف جهله، وهذا لا يعرف أنه جاهل. ليست المسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام، المسألة مسألة فقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه. رب حامل فقه وهو غير فقيه، هو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها ونماها وانتفع بها، وإن أهملها طاعت. Baik, berkata pensyarah hafizahullah ta'ala bahwa dengan memahami al-fiqh, yang maksud dengan al-fiqh di sini ya ikhwani, al-fahm, ya paham terhadap masalah wal mafasid, masalah dan apa yang menjadi kerusakan. Ini dia bisa memilah-milah mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang ini mengandung maslahat, mana yang tidak. Itu ada dalam ilmu qawaid fiqhiyah, ya, kaidah fiqhiyah, dan juga dalam ilmu usul fiqh. Maka barang siapa yang memahami itu, maka dia akan bisa memilih mana yang terbaik, mana yang paling maslahat, mana yang di situ terkandung madharatnya lebih banyak, dan seterusnya. Maka dengan demikian dia akan terhindar dari fitnah. Iya, qul lisan, kadang manusia dia banyak hafalannya. Ini dia hafal Quran atau hadis, tapi dia tidak memiliki fikih, tidak memiliki pemahaman tentang qawaid fiqhiyah, tentang masalih wal mafasid. Tidak mengerti dia, sehingga dia dengan orang awam sama dalam mensikapi fitnah. Kadang orang awam lebih bagus dari dia, sebab dia orang awam itu ia tidak masuk ke dalam fitnah. Sedangkan orang yang tadinya hafal itu karena dia tidak paham fikih, akhirnya dia masuk ke dalam fitnah. Sehingga orang awam lebih baik daripada yang hafal Quran tadi itu. Dan juga karena orang yang hafal tadi itu dia tidak tahu bahwa dia tidak mengerti tentang mensikapi fitnah itu. Maka masalah di sini yang menjadi yang penting di sini adalah bukan sekedar banyak hafalan atau banyak bicara, tapi di sini adalah fikih, pemahaman terhadap dalil Al-Quran Sunnah, sehingga dia bisa memilah-milah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rubba muballighin aw amin sami'in. Barangkali yang mendengar hadis, ya, atau ayat atau hadis yang disampaikan oleh seseorang, maka yang mendengar ini lebih paham. Ya, rubba muballighin aw amin sami'. Ini dia lebih paham daripada yang dia itu yang mendengar hadis dari orang lain yang dihafal, sedangkan yang disampaikan tadi itu lebih alim, lebih faqih, lebih pintar, lebih bisa memahami kandungan daripada fikih daripada hadis itu. Kadang ada seorang menghafal, menukil dan meriwayatkan hadis, tapi dia yang disampaikan, yakni muridnya yang disampaikan itu kadang lebih faqih. Rubba hamili fiqhin wa huwa ghairu faqih, laysa bifaqih. Ini barangkali ada orang yang membawa Quran atau hadis, yakni hafal dia, tapi dia tidak faqih.
tidak paham dia. Mana maslahat, dhur dan faedah daripada hadis itu dia nggak paham. Jadi dia cuma membawa saja, hafal saja, menukil saja. Tapi dia tidak faqih. Itu jamaah sekalian. Maka pemahaman fiqh, yaitu qawaid fiqhiyah dan usul fiqh, itu merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Maka barang siapa yang memanfaatkan itu, ilmu qawaid fiqhiyah dan usul fiqh dan diterapkan dalam banyak masalah dan dia kembangkan, maka dia akan mengambil banyak faedah dari kaidah-kaidah itu. Tapi jika dia menyanyiakan, tidak pernah dia melakukan latihan contoh-contoh dalam setiap kaidah-kaidah, maka akan lenyap ilmunya. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur hal takallama fihi ahadun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Hadhihi wasiyatun 'azimatun. Idza a'jabaka kalamun min ahadin fid din amma al-kalamu alladhi fi umuri ad-dunya falaysa mawdu'ul bahth. Lakin idza a'jabaka kalamun fid din fala ta'jal hatta tanzura fihi. Hal huwa muassasun ala haqqin wa adillah am huwa min ar-raqsi wa min al-fikri fahadha ghutha'un ka ghutha'is sayli utruku amma in kana muassasan wa muhassaran ala al-kitabi was sunnah fahadha haqq fala ta'jal fi akhdhi al-kalami ala hawahini hatta walau a'jabatka fasahatuhu wa balaghatuhu wa quwwatuhu wa jazalatuhu la ta'jal fihi hatta tandur wa ta'riduhu ala al-kitabi was sunnah wa tandur man qalahu hal huwa faqihun am laysa bifaqih hatta tas'ala ahla al-ilmi anhu wa tandur hal qalahu ahadun min as-salaf am lam yaqulu wa hadha ma hadzartu minhu marrat aqul la tuhdithu ijtihadat wa ara wa aqwalan wa ibarat lam tusbaqu ilayha khudhu al-qudwah min as-salaf wa min kalam as-salaf law atita bi shay'in lam tusbaq ilaihi fa innahu yakunu syududan wa khataruhu akthar min naf'i. Masya Allah. Kata penulis Syarh Sunnah rahimahullah, jangan kamu tergesa-gesa dan jangan kamu memasuki hal yang kau dengar itu sehingga kau tanya terlebih dahulu dan kau lihat ini dalilnya, atau kau lihat siapa yang berbicara itu. Ini apakah yang disampaikan itu pernah disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah meridhai para sahabat. Nah, ini penting ya, kawan. Ini adalah wasiat yang agung. Apabila kau takjub dengan perkataan seseorang tentang agama, nah, kalau berbicara tentang masalah dunia, ini tidak dibahas dalam pembahasan ini. Ini masalah agama. Apabila kau takjub, kagum dengan perkataan seseorang dalam masalah agama, jangan tergesa-gesa untuk menerimanya sampai kau lihat. Apa yang kau lihat? Yang pertama, di situ apakah perkataan dia ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma' atau qiyas atau yang lainnya, yaitu masalihul mursalah, ya, dari dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, ataukah dia dari pikiran dia sendiri? Ini nggak pakai dalil. Maka kalau pikiran dia sendiri nggak pakai dalil, maka itu adalah seperti buih di air bah. Tinggalkan itu. Jadi yang pertama Pak Ikhwan, yang dilihat dalil. Iya. Jika itu ada dalilnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu hak. Nah, yang kedua, katanya di sini bahwa sekali lagi diulangi perkataan dari awal, jangan kamu tergesa-gesa mengambil perkataan sepenuhnya, ya, walaupun dia itu orang fasih, bagus bahasa Arabnya, jangan kau tergesa-gesa menerimanya sampai kau lihat, kau bandingkan dengan Al-Quran Sunnah. Dan yang kedua, kau lihat apakah dia seorang yang faqih atau dia bukan seorang yang faqih. Ini apakah dia menguasai fiqh tentang qawaid fiqhiyah atau usul fiqh, ya, atau kalau masalah akidah, apakah dia sudah paham tentang akidah ahli sunnah,
itu ya. Bagaimana caranya untuk memastikan orang ini faqih apa enggak? Ya tanya ulama, apakah dia termasuk yang direkomendasikan oleh para ulama atau tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang kau lihat adalah apakah yang dia ucapkan itu pernah diucapkan oleh para sahabat atau salafus saleh. Ya, itu. Kalau ada dari para sahabat yang mengucapkannya, nah ini penting ya kawan. Ketahuilah bahwasanya tidak semua yang diucapkan oleh salaf, ini selain Rasulullah ya, itu langsung diterima. Karena ada juga ini apabila ada yang menyelisih. Apalagi yang menyelisih itu membawa dalil dan ijma. Tadi saya buka-buka di buku Tamhid Syarah Muwatta karya Ibnu Abdul Bar. Diterangkan di situ bahwa Ibnu Abdul Bar ini yang mensyarahkan Muwatta Malik, dia meninggal abad keempat, 400-an. Itu kadang dia meluruskan atau mengkritik pendapatnya kalangan tabi'in seperti Mujahid. Memang terang-terangan keliru, memang menyelisih ahlu sunnah. Kadang membantah siapa lagi, Hasan al-Basri, kadang membantah Ibrahim an-Nakhai, kadang dia membantah, Masya Allah, benar-benar dia tunduk kepada al-haq, ini tidak taklid. Jadi tidak semua perkataan salaf itu benar. Artinya apa? Kalau ada ulama salaf yang lainnya yang mengkritiknya, meluruskannya, apalagi itu ijma' para ulama, sedangkan yang dikritik ini menyelisihi, ganjil. Nah, jadi yang dimaksud oleh penulis di sini adalah perkataan ulama yang hak. Apakah kau mendapati ada ulama dahulu yang mendahului perkataanmu yang itu adalah perkataan yang hak? Jika ada, bagus. Tapi jika tidak ada, maka kamu berarti syab atau ganjil. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka laha imam. Hendaklah kamu jangan berbicara tentang masalah agama yang itu tidak ada ulama yang mendahului. Iya, ya, ini dari kalangan para sahabat, tidak ada yang mendahului kamu. Ya, jangan kau berbicara. Begitu ya. Artinya apa? Bahwa kita itu di dalam beragama ini, Islam, harus mengikuti sahabat. Karena sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qala hafizahullahu ta'ala, fa kalamu sahabati huwa al-mizan li'annahum talamidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yunzaru qawluhum fil ayah bimadha fassaruha wa fil hadithi bimadha syarahu. Ta'khudhu min kalamihim wa tafsirihim li'annahum aqrabu ila al-haq mimman jaa ba'dahum li'annahum talamidur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sami'u at-ta'wila wa tafsira min ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa talaqaw minhu fahum aqrabun nasi ila al-haq wa la ibrata biqawli man yaqul inna as-sahabata la ibrata bihim hum rijalun wa lahum afkaruhum wa nahnu rijalun wa lana afkaruna wa zamanu taghayyar. Sebentar. Jadi yang menjadi ukuran di sini maksudnya adalah sahabat. Ini apakah ada dari sahabat yang mendahuluimu? Jika ada, maka ambillah itu perkataan dia itu. Tapi perlu diingat di sini jamaah sekalian, ada tambahan sedikit, perlu dirinci. Perkataan sahabat juga itu harus dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab ada juga, jadi ini ada satu kaidah bunyinya. Ini adalah kita berpegang kepada sahabat, ya. Bagaimana rinciannya? Apabila tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya atau meluruskan. Memangnya ada sahabat yang ketika dia berbicara diluruskan oleh sahabat yang lain? Ada. Itu ya ikhwan. Tapi umumnya apa yang disampaikan oleh para sahabat itu hak. Begitu ya Mas.
Kalau misalnya ada yang menyelisih dari kalangan sahabat juga, maka dilihat mana yang lebih dekat kepada dalil. Contoh, ya, Ibnu Abbas pernah radhiyallahu anhuma berfatwa tentang bolehnya mut'ah, nikah mut'ah. Maka hal itu dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dipanggillah Ibnu Abbas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar tanya, apakah kamu berfatwa membolehkan mut'ah? Iya, begini. Maka diluruskan sama Umar, jangan kamu fatwa begitu. Lalu dibawakan dalil sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terakhir kata Umar, jika kamu memfatwakan mut'ah lagi, membolehkan mut'ah, saya rajam kamu. Langsung diam dia, gak berani lagi berfatwa bolehnya apa? Mut'ah. Paham ya ikhwan? Jelas ya? Gitulah ikhwan. Begitu pula kalau antum lihat di kitab Sahih Bukhari, di kitab I'tisam bil Kitab wa Sunnah, di situ ada pembahasan, ada perdebatan antara sahabat Abu Bakar Siddiq. Di situ ada Umar juga terhadap dengan Ahlul Bait. Di situ ada Ibnu Abbas dan yang lain. Diterangkan di situ. Dan yang benar adalah perkataan Abu Bakar Pak Umar. Di situ menunjukkan bahwa para sahabat juga ada perbedaan pendapat di antara mereka. Maka bagaimana kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah? Tentunya yang mengatakan benar itu adalah ulama ahli tahqiq, ulama yang sudah hafal dalil dan sudah bisa memilah-milah mana pendapat yang paling kuat dan paling rajih. Begitulah jamaah sekalian. Tapi secara umum perkataan para sahabat itu hak dengan rincian tadi ya, karena mereka adalah muridnya Rasulullah SAW. Maka lihat bagaimana pendapatnya para sahabat tentang tafsir ayat, bagaimana perkataan sahabat tentang hadis, penjelasan hadis. Maka ambillah perkataan mereka, tafsir mereka, sebab perkataan mereka itu lebih dekat kepada kebenaran daripada orang-orang yang datang setelah mereka, karena mereka adalah muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mendengar penjelasan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka adalah generasi yang paling dekat kepada kebenaran. Iya. Tapi muncul di sini dibawakan oleh penulis pensyarah di sini. Ada orang mengatakan tidak perlu kita ngambil perkataan sahabat katanya. Karena mereka adalah manusia, kita juga manusia, cuma beda zaman. Wah, ini kelompok liberal ini sudah ya, atau Mu'tazilah atau Syiah yang mereka anti dengan para sahabat. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala fad-dinu baqin ila an taqum as-sa'ah wa la yataghayyar bi taghayyur az-zaman wa huwa shamilun liz-zamani wal makan wa innama alladhi yataghayyar al-ijtihadul ijtihadatul bashariyatu allati tufti wa tusib amma dinu nafsuhu fala yataghayyar li'annahu salihun li kulli zamanin wa li kulli makan li'annahu tanzilun min hakimin hamid wa lihadha yusuna wa yaquluna alaikum bil kitabi was sunnah bi fahmi salafis salih la tuhdith fahman min indika aw min indil mutaakhirin. Ya, agama ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan agama ini tidak akan berubah. Ya, dengan perubahan zaman, agama ini tetap asli ada. Dan dia cocok untuk di seluruh zaman dan tempat. Adapun yang berubah itu adalah ijtihadnya manusia, pendapatnya manusia yang kadang benar, kadang salah. Wallahi hak, manusia tidak maksum, kadang benar, kadang salah ucapannya. Ya, sedangkan ulama mujtahidun, ulama mujtahid, mari bahas usul fiqh. Ya, mereka udah hafal Quran, Sunnah, kadang salah pendapatnya. Ya, menyelisihi dalil. Apalagi yang bukan mujtahid. Mujtahid itu orang hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal hadis ahkam. Mereka menguasai usul fiqh, kuat fiqhiyah, mustalah hadis,
Itu aja kadang salah, keliru. Nah, apalagi yang bukan mujtahid kayak kita orang ini. Ya. Nasallahu selamat al-afiyah, semoga Allah ampuni kita semua. Adapun agama ini yang hak ini tidak akan berubah. Sebab dia cocok di segala zaman, segala tempat. Ya, baik itu bangsa Arab atau non-Arab. Termasuk negeri kita, Indonesia. Cocok karena bumi ini milik siapa ya, kawan? Milik Allah. Maka Allah menurunkan syariat. Itu cocok untuk seluruh dunia. Untuk seluruh manusia dan jin. Itu ya, kawan. Adapun orang kafir, dari zaman dahulu sampai sekarang orang kafir tidak setuju dengan Islam. Iya kan? Kalau orang kafir kan seperti itu. Non muslim. Gak usah didengar sudah mereka. Yang penting kita setiap muslim harus yakin dimanapun dia berada bahwa Islam itu cocok untuk segala zaman dan di segala tempat. Sebab ini diturunkan dari Allah yang maha hikmah dalam setiap ucapan dan perbuatannya, dan maha terpuji atas segala ucapannya dan perbuatannya dan takdirnya dan syariatnya. Oleh karena itu para ulama seperti ulama ini, yakni Imam Al-Barbahari rahimahullah berpesan agar kalian berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Jangan kau bikin pemahaman baru dari dirimu sendiri, ya, atau dari orang-orang belakangan. Lanjut. Qala hamidallahu ta'ala qawluhu aw ahadun minal ulama ay qalahu ahadun minal ulama'il mu'tabadina minal a'immatil ladina yasiruna ala manhaji sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahum humur ruwatu 'anis sahabah was sahabatu humur ruwatu 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi yang dimaksud dengan harus ada seorang ulama yang berbicara sebelumnya, yakni ulama yang diakui dari para imam yang mereka orang-orang yang sudah terpercaya di atas manhaj sahabat Rasulullah, dan mereka itu para perawi yang menukil dari para sahabat, dan para sahabat menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Qala hafidhahullah qawluhu fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi idza wajadtahu muwafiqan liqaulihim fatamassak bihi. Iya, jika kamu mendapati ada athar dari para sahabat, peganglah itu. Pegang itu kuat-kuat. Lanjut. Qawluhu wa la tujawizu li syai'in wa la tujawiz qaul as-salaf li ra'yi fulanin wa fulanin mimman jaa'a ba'dahu. Sahih. Ya, ini apabila sudah kita dapatkan dalil atau dari perkataan sahabat atau tabi'in yang hak, maka jangan kau lewati saja itu. Jangan untuk kemudian mengambil perkataan orang-orang yang datang setelah mereka, apalagi menyelisih. Lanjut. Qala hafidhahullah qawluhu wa la takhtar 'alaihi syai'an fatasquta fin nar wa la takhtar 'ala ma jaa'a 'anis salafi syai'an mimma jaa'a bihi al-mutaakhiruna fatasquta fin nar li'annaka khalafta tariqal jannah wa tariqal jannah huwa ma 'alaihi alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadha huwa tariqul jannah wa ma khalafahu fa huwa tariqun nar. Wallahu jalla wa ala yaqul wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sabilullahi wahid amma ghayruhu fahiya subulun katsira. Kullu syaitanin lahu sabil wa lahu tariq min syayatinil insi wal jinn. Fahiya turuqun katsiratun tuqi'u man yaslakuha fi hayrah lakin as-siratal mustaqim wahid laysa fihi ikhtilaf wa la tati'u wa la tudayyi'u idza salaktahu abada. Wala tadi'u idza salaktahu abada. Baik, Masya Allah. Jadi jangan kau pilih-pilih perkataan salafus salih menurut hawa nafsu. Yang ini saya pilih karena cocok dengan saya, yang ini enggak saya pilih karena enggak cocok dengan perasaan saya. Ini jangan seperti itu. Apa yang ada dari para sahabat yang hak, ambil semuanya. Iya. Sebab kalau kau pilih-pilih, sebagian diambil, sebagian tidak, ya, berdasarkan hawa nafsu, maka itu akan menyebabkan kau akan jatuh ke neraka.
yakni ambillah manhaj salaf, manhaj para sahabat itu. Iya. Dan jangan kau menyelisih mereka. Sebab kalau kau menyelisih mereka berarti kau tidak mengikuti jalan menuju surga. Karena jalan menuju surga itu diterangkan dalam Al-Quran. Yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa 69, alladzina yani wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, ini taat kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, membenarkan isinya dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Itu dari kalangan para nabi-nabi dan rasul. Ini yang pertama, ini yang terbaik. Yang kedua, was-siddiqin. As-siddiqin ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain wa Bab Sa'adatain, maknanya ulama rabbaniyin yang mewarisi ilmunya Nabi. Itulah yang dimaksud dengan as-siddiqin, itu ulama. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Mereka inilah teman-teman yang terbaik. Mereka ini adalah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu minallah, itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alim, dan Allah, cukuplah Allah yang tahu siapa yang berhak mendapatkan nikmat ini dan siapa yang tidak. Inilah jalan surga yang harus kita ikuti. Itulah jalannya para nabi dan para ulama, syuhada, as-salihin. Dan itu satu jalan saja, yaitu Islam dan sunnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah satu jalanku yang lurus, ikuti itu. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lainnya, yaitu selain Islam, selain sunnah, maka kau akan tercerai-berai dari jalan yang lurus. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa. As-subul di sini ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak. As-subul di sini adalah al-bid'ah. Al-bid'ah wal ahwa. Bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Itulah, jangan kau ikuti itu bid'ah-bid'ah. Ikutilah sunnah, maka kau akan selamat. Jadi jalan Allah itu cuma satu ya kawan yang selamat, bukan banyak jalan. Karena banyak jalan itu ada syaitan yang menyeru. Sebagaimana Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Wa qala hadha sabilullah mustaqimah. Bahwa Rasulullah pernah bikin satu garis lurus di tanah. Setelah itu Nabi menyatakan ini adalah jalan Allah yang lurus, itu Islam. Ya. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian Nabi SAW bikin garis-garis yang banyak di samping kanan dan kiri dari satu jalan yang lurus itu. Setelah itu Nabi menyatakan hadhihi subul laisa minha sabilun illa ali syaitan yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Tidak ada satupun jalan di sini yang belok kanan kiri ini kecuali ada syaitan yang menyerunya, mengajak. Itu ya. Ya, kita mau yang mana? Yang lurus itu tadi, satu itu, yaitu di belakangnya Nabi SAW. Siapa yang ingin masuk surga, hendaklah dia berjalan di belakangnya Nabi SAW. Yaitu ikuti Nabi, ikuti Nabi dalam beragama. Karena kalau kita mengikuti jalan-jalan yang lainnya kanan kiri tadi itu, maka kita akan jatuh ke dalam kebingungan. Ya. Itulah ya kawan. Lanjut. Alhamdulillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna al-khuruj min at-tariqi ala wajhayn. Amma ahaduhuma farajulun qad salla 'an at-tariq wa huwa la yuridu illa al-khair fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halik.
وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. قال الشارح حفظه الله تعالى لما وصف الشيخ رحمه الله في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين. الرجل الأول من خرج غير متعمد بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير والاجتهاد لا يكفي وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصده حسنا لابد أن يكون مع ذلك على طريق صحيح فهذا يعتبر مخطئا ومن وافقه على ذلك وسار معه على الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعمد صاحبه الخروج وإنما هو يلتمس الخير. وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم العقيدة فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه وصاحبه ليس على صواب والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فأي سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم فنحن نرفضه ولو كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة فنحن لا نتابعه على ذلك وهو إن استمر على خطئه فسيؤول إلى الهلاك لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق مضيعة هلك. Sahih. Masya Allah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bahwa saya keluar dari jalan yang hak itu ada dua macam. Adapun yang pertama itu seseorang yang tergelincir dari jalan yang lurus, tapi dia punya niat ingin kebaikan tapi tidak mendapatkannya, maka tidak boleh diteladani kesalahannya dan ketergelincirannya sebab dia halik. Halik itu dia akan binasa kalau dia tidak segera bertobat. Adapun yang kedua atau orang yang berikutnya, kelompok yang kedua, orang yang betul-betul menentang kebenaran, menyelisihi kebenaran, yaitu menyelisihi orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Pokoknya dia tidak mau mengikuti para sahabat, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Maka orang ini dhal, sesat dan menyesatkan orang lain. Dia ini syaitan yang jahat di umat ini. Maka bagi yang tahu hendaklah dia memperingatkan manusia dari kesesatannya dan menjelaskan kepada manusia tentang dia supaya manusia tidak jatuh ke dalam bid'ahnya, supaya tidak binasa. Kemudian diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa wajib bagi kita untuk mengikuti jalan yang hak. Nah, orang yang menyelisih jalan yang hak ini ada dua macam. Sebutkan yang pertama tadi, yaitu yang dia keluar dari jalan yang hak ini tapi tidak sengaja, tapi dia menginginkan kebaikan, tapi dia keliru jalannya, bukan jalan yang baik, yang benar. Jadi dia sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi dia salah. Jadi berusaha saja tidak cukup, walaupun niatnya itu baik, ingin kebaikan, maksud hatinya itu bagus, tapi dia harus mengikuti jalan yang benar. Kalau dia sudah berusaha dan keinginannya baik tapi ternyata keliru, ya dia tetap dinamakan keliru. Maka jangan diikuti kekeliruannya. Subhanallah. Ini penting sekali ya. Wallahi. Kenapa? Karena manusia tidak maksum. Tidak ada yang selalu benar. Kullu bani Adam khata'.
Seluruh Bani Adam itu banyak salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang banyak salah yang banyak bertaubat. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Begitu ya kawan. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Hanya Nabi yang maksum. Walaupun demikian, ketika itu ada dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, ketika ada kekeliruan dari Nabi langsung diluruskan oleh Allah, langsung diturunkan ayat. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk, karena kau mencari ridha istrimu. Itu Nabi mengharamkan apa? Madu lebah itu loh. Kan diharamkan oleh Nabi. Kenapa? Karena waktu itu kan setiap pada asar Nabi itu SAW keliling ke istri-istrinya. Nah, di antara istrinya ada yang menyediakan madu lebah, minum madu, karena Rasulullah kan suka minum madu. Karena minum madu jadi agak lama duduknya. Karena duduknya agak lama sehingga istri yang lain cemburu. Aisyah cemburu sama Hafsah kalau nggak salah, cemburu. Ya, antum bisa cek di tafsir. Makanya Nabi ditanya sama Aisyah, kenapa kok lama tadi di situ? Wah, aku tadi minum madu. Akhirnya Rasulullah bilang, ya sudah, saya haramkan madu untuk diriku. Minum madu maksudnya. Langsung turun ayat ya. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik. Kau mencari ridha istrimu. Langsung akhirnya Nabi membatalkan kalimatnya itu dengan kafarah sumpah. Dengan kafarah denda sumpah. Itu pilih salah satu, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Adzan dulu ya. Tafadhol. Ya, jadi kelompok yang pertama ini dia tergelincir, keliru, walaupun tidak menginginkan kecuali kebaikan, tapi tetap yang namanya keliru ya jangan diikuti. Ya, nah jangan diikuti. Ini dalam masalah agama itu. Jangankan masalah agama, masalah dunia. Kalau ada yang salah dalam urusan dunia jangan diikuti. Apalagi dalam masalah agama. Walaupun pelakunya itu punya maksud kebaikan, tapi dia salah, jangan diikuti. Kita tidak mengikuti kesalahan siapapun. Nah, ini sebagai bantahan ya kawan terhadap kelompok Khawarij yang menuduh bahwa salaf itu menyembah penguasa. Wah, subhanallah, itu fitnah azimah. Coba lihat ini salaf. Kita tidak mengikuti manusia siapapun dia kalau dia salah. Termasuk di situ penguasa, termasuk di situ ulama. Apalagi selain ulama. Ya, jadi kalau ada misalnya siapapun dia, penguasa atau selain penguasa, salah dia, ya kita nggak ikut. Kesalahan dia kita nggak ikut. Itu penting ya. Dikira oleh orang Khawarij bahwa Salafi itu, Ahlu Sunnah itu menyembah penguasa. Ya Allah, menyembah penguasa. Astagfirullahaladzim. Syirik itu ya, menyembah ya. Iya kan? Mana ada kita menyembah penguasa ya? Kita mengikuti kebenaran. Di antara kebenaran itu yaitu kita taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Nah, ini penting. Taat kepada penguasa muslim dalam hal yang apa? Yang ma'ruf.
Innamat ta'atu lil ma'ruf. Kata Rasulullah SAW bahwa ketaatan itu dalam hal yang apa? Yang ma'ruf. Apakah penguasa kita melarang kita sholat? Jawabannya apa? Tidak. Apakah penguasa kita melarang kita menyampaikan tauhid di masjid-masjid? Tidak dilarang. Apakah penguasa melarang kita bayar zakat? Tidak. Apakah penguasa melarang kita puasa Ramadan? Tidak juga, malah difasilitasi, diatur bareng-bareng. Walaupun ada yang menyelisih. Ramadan itu paling bingung kita orang, para khotib Id sudah dijadwal di salah satu masjid. Nah, di situ khilaf di antara takmirnya, yang mana mulainya. Ini khotib bingung. Itu bukan hanya khotib yang bingung ya, Pak. Suami istri, ada satu keluarga yang suaminya ikut pemerintah, yang satunya ikut itu. Suami istri. Ini ya apa ini? Coba ya. Bukan satu negara, satu suami istri satu rumah ini, ya. Ya Allah musta'an, ya Allah. Nah, jadi dan juga pemerintah tidak melarang kita haji. Pemerintah tidak melarang kita untuk mengamalkan sunnah. Alhamdulillah, bersyukurlah, alhamdulillah. Adapun kekurangan ada mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini, kekurangan. Nah, kekurangan itu kita perbaiki. Kita kasih masukan, nasihat. Iya, nasihat. Langsung, nasihatnya secara langsung. Lewat telepon atau lewat WA atau video call. Langsung. Begitu ya. Bukan dengan cara memberontak. Bukan dengan cara memaki-maki. Bukan itu ajaran Islam. Nah, ini penting masalah ini ya untuk disampaikan. Jadi mereka menuduh bahwa ahlu sunnah salafi itu menyembah penguasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, fitnahnya azimah ya kawan, fitnah besar itu. Ya, jadi kita tidak mengikuti kesalahan siapapun yang salah, baik dalam masalah akidah atau masalah fikih atau masalah yang lainnya, masalah akhlak juga. Kalau salah kita gak ikut, kalau benar kita katakan benar dan kita dukung kebenaran, walaupun itu yang berbicara itu anak kecil. Iya kan, anak kecil dia mengatakan Allah di atas arsy, benar. Ada orang tua misalnya mengatakan Allah di mana-mana, kita bilang apa? Salah itu. Cuman menegur orang itu ada adabnya. Menegur orang itu ada adabnya. Kata Imam Syafi'i, janganlah kau menasihati aku di depan orang banyak. Sebab menasihati seseorang di depan orang banyak itu bukan nasihat, itu ta'yir namanya, penghinaan. Makanya ini yang diterapkan di majelis-majelisnya para imam mazhab. Jadi pernah Imam Malik itu berfatwa. Imam Malik berfatwa bahwa ketika ditanya oleh seorang syekh, apakah disunnahkan kita ini ini loh takhlilul lihyah atau ini tadlik sela-sela jari ketika wudu? Maka kata Imam Malik, la arfi sunnah. Aku tidak mendapati hadis di situ, hadis sunnah enggak ada. Paham ya? Selesai pengajian, ketika murid-muridnya udah pada pergi, ada salah satu murid seniornya itu mendatangi Imam Malik. Ada riwayat katanya, dia sampaikan gitu kepada Imam Malik. Aku mendengar dari seorang rawi begini, dari sahabat melihat bahwa Rasulullah yukhallil lihyatahu, menyela-nyela jenggotnya begini. Dan juga ini tadlik ketika berwudu. Maka kata Imam Malik, hadza hasan. Ini hadis bagus, ini sanadnya bagus. Iya. Setelah itu kata perawi itu, muridnya Imam Malik itu, ketika ditanya lagi di majelis yang lainnya, di majelis setelahnya, ketika ditanya masalah itu, maka beliau menjawab sunnah. Ini namanya ulama, kadang tahu, kadang tidak tahu. Kadang tahu tapi lupa. Manusiawi.
Maka cara mengingatkannya ini yang penting ya, cara mengingatkannya dengan cara akhlakul karimah, dengan cara yang baik, bukan dengan emosional, bukan dengan demo. Ngoroknya HP demo ya di tembak pakai mentol kepalanya sudah peluru karet. Kalau apa-apa bisa, iya kan? Itu doakanlah penguasa, sebagaimana kita mendoakan diri kita dan orang tua kita dan keluarga kita, maka penguasa itu juga butuh doa-doa dari kita. Sedangkan Rasulullah aja mendoakan salah satu dari dua orang tokoh Quraisy, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Siapa yang masuk Islam setelah itu? Umar. Kenapa kita tidak mendoakan si Opung itu misalnya? Tahu Opung? Antum tahulah sendiri siapa Opung itu kan ya. Doakan dia, barangkali dia itu doakan masuk Islam dia, ya kan? Atau si siapa itu Dalbo atau siapa itu, doakanlah dia, ya kawan, supaya dia masuk Islam, dapat hidayah. Kalau dapat hidayah kan kita senang semuanya, kan gitu ya kawan. Alhamdulillah. Semoga dakwah sunnah salaf ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla di Indonesia ini dan seluruh dunia, dan semoga Allah berikan hidayah kepada para penguasa muslim, dan juga Allah Azza wa Jalla jauhkan penguasa kita dan juga kaum muslimin dari segala fitnah dan keburukan, dan Allah bimbing mereka kepada semua kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.